Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Randos Ainun Yakin selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologika dan evaluasi pembelajaran FAI. Saya Irman Maulana, NIM saya 52105120013, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan variabel X dan Y tentang pengaruh reward dan punishment terhadap kedisiplinan belajar siswa. Berbicara mengenai kedisiplinan siswa sangat penting untuk kemajuan sekolah atau madrasah itu sendiri. Sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Namun sebaliknya, jika di sekolah kurang tertib, kondisinya akan jauh berbeda dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Meningkatkan kedisiplinan terhadap siswa sangat penting dilakukan oleh sekolah, mengingat sekolah merupakan tempat generasi penerus bangsa. Salah satu faktor yang membantu para siswa meraih sukses di masa depan yaitu dengan kedisiplinan. Para siswa dalam melakukan kegiatan belajar di sekolah tidak terlepas dari berbagai aturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya atau di madrasah. Dan setiap siswa harus berperilaku sesuai dengan tata tertib yang telah ada di sekolahnya atau di madrasahnya. Disiplin juga merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan sekolah, diharapkan semua mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa yang disiplin yaitu salah satu contohnya adalah siswa yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap semua peraturan yang diterapkan di sekolah, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Mengenai kedisiplinan siswa, tidak terlepas dari persoalan perilaku negatif pada siswa tersebut yang pada saat ini semakin memprihatinkan. Banyak tindakan negatif yang dilakukan oleh para siswa-siswi di sekolah maupun di madrasah, dari mulai bolos sekolah, tawuran, ataupun berkelahi, mencuri, merokok, dan pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain. Adapun biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa di sekolah antara lain yaitu langsung saja kita masuk ke materi pengaruh reward dan punishment terhadap kedisiplinan belajar siswa. Kita masuk ke variabel X terlebih dahulu. Variabel X-nya reward. Pengertian reward sendiri secara etimologi, reward berasal dari bahasa Inggris yang berarti penghargaan atau hadiah. Selain itu, reward juga berarti tanda jasa, hadiah, imbalan atau ganjaran. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghargaan adalah perbuatan hal untuk menghargai penghormatan. Salah satu tokoh, Ali Yusuf Sabri, menyatakan bahwa penghargaan adalah ganjaran yang akan diberikan kepada anak-anak atau siswa-siswi yang menunjukkan prestasi atau hasil pendidikan yang baik dari segi prestasi kepribadian maupun dalam prestasi belajarnya. Sementara itu, Armai Arif mengartikan ganjaran adalah hadiah terhadap perilaku baik dari anak didik kita
dalam proses berpendidikan. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto, reward sendiri adalah salah satu alat pendidikan sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya dapat merasa senang karena perbuatannya atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Umumnya anak itu mengetahui bahwa pekerjaan atau perbuatannya yang menyebabkan ia mendapat ganjaran itu baik. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa reward atau ganjaran adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada siswa-siswi karena mendapat hasil baik dalam proses pendidikannya dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji. Di dalam agama Islam juga mengenal reward. Ini terbukti dengan ditemukannya banyak kata ganjaran atau pahala dalam kitab Al-Quran, khususnya ketika kitab suci ini berbicara tentang apa yang diterima oleh seseorang baik di dunia maupun di akhirat dari amal perbuatannya. Contohnya dalam Al-Quran telah dijelaskan, yaitu seperti dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Berbicara mengenai reward, di sini ada berbagai macam reward. Untuk menentukan ganjaran macam apakah yang baik diberikan kepada siswa merupakan suatu hal yang sangat sulit. Ganjaran sebagai alat pendidikan banyak sekali macamnya. Di antaranya yang pertama, guru mengangguk-angguk tanda senang dan membenarkan suatu jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Yang kedua, guru memberikan kata-kata yang menggembirakan seperti atau sebuah pujian kepada siswa tersebut, seperti contoh, wah nak, rupanya sudah baik sekali tulisanmu, kalau kamu terus berlatih tentu akan lebih baik lagi. Yang ketiga, pekerjaan juga dapat juga menjadi suatu ganjaran. Contoh, engkau akan segera saya beri soal yang lebih sukar sedikit, karena menurut saya kamu nomor 3 ini rupa-rupanya agak terlalu baik engkau kerjakan. Yang keempat, ganjaran juga bisa ditunjukkan kepada seluruh kelas. Misalnya, karena saya lihat kalian telah bekerja dengan baik dan selesai, sekarang saya akan mengisahkan sebuah cerita yang bagus sekali. Ganjaran untuk seluruh kelas dapat juga berupa bernyanyi atau pergi berdharma wisata. Untuk yang kelima, ganjaran juga dapat berupa benda-benda yang menyenangkan dan berguna bagi anak-anak, misalnya sebuah pensil, buku tulis, gula-gula, atau makanan yang lain. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa reward dapat berupa isyarat tubuh, kata-kata pujian, pekerjaan atau tantangan, benda-benda, seni dharma wisata, dan lain sebagainya. Menurut Ali Susabri, reward dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pujian, penghormatan, hadiah, dan tanda penghargaan. Apa sih yang dimaksud dengan pujian?
Pujian adalah satu bentuk ganjaran yang paling mudah dilakukan karena hanya berupa kata-kata seperti baik sekali, bagus, atau dapat berupa kata-kata yang bersifat sugestif. Nah, yang kedua penghormatan. Yang kedua berupa penghormatan. Reward ganjaran yang berupa penghormatan ini dapat berbentuk dua macam pula. Yang pertama berbentuk semacam penobatan, yaitu anak yang mendapat ganjaran, mendapat kehormatan, diumumkan dan ditampilkan di hadapan teman-temannya sekelas atau satu sekolah. Yang kedua penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan atau kesempatan untuk melakukan sesuatu, misalnya kepada anak yang berhasil menyelesaikan PR. Yang kedua penghormatan. Reward atau ganjaran yang berupa penghormatan ini dapat berbentuk dua macam pula. Yang pertama berbentuk sebagai penobatan, yaitu anak yang mendapat ganjaran, mendapat kehormatan, diumumkan dan ditampilkan di hadapan teman-temannya sekelas atau bila perlu ditampilkan di hadapan seluruh warga sekolah. Yang kedua penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan atau kesempatan untuk melakukan sesuatu, misalnya anak yang berhasil menyelesaikan PR disuruh mengerjakan di papan tulis supaya dilihat oleh teman-temannya. Yang ketiga hadiah. Hadiah ialah reward atau ganjaran yang diberikan dalam bentuk barang, dapat berupa barang atau alat-alat keperluan sekolah seperti pensil, buku tulis, pulpen, penggaris, dan lain sebagainya, atau juga dapat berbentuk barang-barang yang lain seperti kaos, baju, dan alat permainan, dan lain sebagainya. Yang keempat, tanda penghargaan adalah bentuk reward yang bukan dalam bentuk barang, akan tetapi dalam bentuk surat keterangan atau sertifikat sebagai simbol tanda penghargaan yang diberikan atas prestasi yang telah dicapai oleh anak didik. Tanda penghargaan ini sering disebut reward simbolis. Pada umumnya reward simbolis ini besar sekali pengaruhnya tentang kehidupan pribadi anak sehingga dapat menjadi pendorong bagi perkembangan anak selanjutnya. Nah, tujuan pemberian reward sendiri itu dalam pelaksanaan pembelajaran setiap yang dilakukan memiliki tujuan atau maksud. Begitupun dalam pemberian reward kepada siswa. Nah, menurut Ngalim Purwanto, reward atau ganjaran adalah satu alat pendidikan. Jadi dengan sendirinya ganjaran itu bertujuan untuk mendidik anak-anak supaya dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat suatu penghargaan. Selanjutnya dengan ganjaran itu pendidik bermaksud juga supaya anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dicapainya. Jadi pemberian reward atau ganjaran bertujuan untuk membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada anak didik kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel Z. Variabel Z yaitu punishment. Pengertian dari punishment yaitu punishment berasal dari bahasa Inggris yang berarti hukuman. Hukuman adalah sanksi yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang tersebut. Kemudian ahli Susafri mengartikan punishment atau hukuman adalah suatu tindakan pendidikan yang secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Sementara menurut Ngalim Purwanto, punishment adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang
orang tua, guru, dan sebagainya. Sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, dan suatu kesalahan. Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa punishment adalah suatu perbuatan yang kurang menyenangkan yang berupa penderitaan yang diberikan kepada siswa secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk mendidik, sehingga siswa sadar hatinya untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Metode punishment atau hukuman dalam Islam juga dianjurkan karena dengan adanya punishment itu manusia akan berusaha untuk tidak mendapat punishment. Dalam agama Islam dikenal dengan larangan atau dosa. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang punishment. Salah satu contohnya adalah di Quran surat Al-An'am ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam punishment. Berbicara mengenai macam-macam punishment, menurut Ngalim Purwanto, membedakan punishment atau hukuman itu menjadi dua macam. Di antaranya yaitu satu, punishment hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan. Misalnya, seorang dimasukkan atau ditahan di dalam penjara selama menantikan keputusan hakim karena perkara tersebut ia ditahan atau preventif dalam penjara. Yang kedua, hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat dalam memberikan punishment. Selain memberikan reward, seorang pendidik atau guru atau pihak sekolah mempunyai kebebasan untuk menghukum siswanya yang melanggar peraturan. Tapi penerapan punishment sebagai alat pendidikan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Dilakukan menurut kehendak seseorang karena sudah ada aturan yang mengenai pemberian punishment pada siswa. Punishment yang diterapkan untuk memperbaiki kelakuan atau moral anak, bukan untuk mengecam para siswa demi kepentingan pribadi pada seorang guru. Selain itu, lebih bersifat mendidik, tidak juga menimbulkan kebencian yang berlebihan. Ngalim P mengemukakan syarat-syarat khusus yang terus diperhatikan guru atau pihak sekolah dalam memberikan punishment kepada siswa, yaitu 1. Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Biarpun dalam hal ini seorang guru atau orang tua agak bebas menetapkan hukuman mana yang akan diberikan kepada anak didiknya. Yang kedua, hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki, yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik atau normatif bagi si terhukum, memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak. Yang ketiga, hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan. Hukum yang demikian tidak memungkinkan adanya hubungan baik antara si pendidik dan yang dididik. Yang keempat, jangan menghukum pada waktu kita sedang marah, sebab jika demikian kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat. Yang kelima, tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang terakhir,
Bagi si terhukum atau anak, hukuman itu hendaklah dapat dirasakan sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Tujuan punishment, setiap hal yang dilakukan untuk diprogramkan seorang atau suatu kelompok pasti memiliki tujuan, termasuk dalam memberikan punishment hukuman kepada siswa. Ahli Subri mengemukakan ada beberapa tujuan pemberian punishment, yaitu sebagai berikut. A. Memperbaiki kesalahan atau perbuatan peserta didik. Yang kedua, mengganti kerugian akibat perbuatan anak didik. Yang ketiga, melindungi masyarakat atau orang lain agar tidak menerima perbuatan yang salah. Yang keempat, menjadikan anak didik takut mengulangi perbuatan yang salah. Kita masuk ke variabel Y, kedisiplinan dalam belajar. Pengertian kedisiplinan sendiri berasal dari kata disiplin yang mendapat awalan ke dan akhiran an, yang merupakan konflik verbal yang berarti keadaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disiplin adalah tata tertib di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya. Juga diartikan ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib. Menurut Maskur Alif Rahman, disiplin berasal dari bahasa Inggris yaitu discipline, yang mengandung beberapa arti, diantaranya adalah pengendalian diri, membentuk karakter yang bermoral, memperbaiki dengan sanksi, serta kumpulan beberapa tata tertib untuk mengatur tingkah laku. Sementara itu, menurut Mukhtarsar, disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan. Jadi, aspek terpenting dari disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan dan kesadaran menjalankan tata tertib dan ketentuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, unsur-unsur disiplin. Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak-anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial masyarakat. Menurut Elizabeth B. Harlock, disiplin harus mempunyai 4 unsur pokok. Jika salah satu dari keempat unsur pokok itu hilang, maka akan menyebabkan sikap yang tidak menggantungkan pada anak didik atau perilaku yang tidak akan sesuai yang diharapkan. Kedisiplinan dalam Islam. Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup disiplin, yaitu dengan bekerja keras, bersungguh-sungguh, jujur, hidup teratur, menggunakan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu qala akhad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimaki faqal kun fi dunya kanas orobi. Yang ketiga, kedisiplinan dalam Islam. Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup disiplin, yaitu bekerja keras, bersungguh-sungguh, jujur, hidup teratur, menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah kau menunggu pagi, dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu sore, dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita masuk ke kuesioner. Nah, kuesioner ini saya terdiri dari 10 soal yang ada subvariabel, indikator, yang ada variabel, subvariabel, indikator, dan pertanyaan. Masing-masing
subvariabel saya ada dua pertanyaan. Nah, itu. Dan masing-masing pertanyaan ada sering, selalu, jarang, kadang-kadang, atau tidak pernah. Itu pilihan dari jawaban tersebut. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas. Ini uji validitas. Ini uji validitas dari nilai dari kuesioner tersebut. Jumlah responden ada 30 anak. Terus ini nilainya, dan yang di atas ini butir soal. Saya mempunyai 4 butir soal yang valid, yaitu nomor 7, 16, 44, dan 49. Yang lainnya tidak valid. Setelah itu kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini 4 soal yang valid, kita masukkan ke uji reliabilitas. Responden masih tetap 30 anak. Terus ini hasilnya 0,548 4662. Kriteria reliable jika di atas 0,6 atau 0,7. Koefisiennya reliabilitas adalah 0,548 sehingga dinyatakan tidak reliable. Setelah itu kita masuk ke bagian SPSS variabel X. Nah, ini SPSS-nya, ini hasilnya. Prosesnya sudah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya SPSS variabel X. Reliable. Terus ini untuk variabel Y-nya. Ini untuk variabel Y-nya. Ini untuk variabel Y-nya. Barangkali mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.